Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 2002016020044, kelas 01 angkatan 2020, Teknik Sipil Bangunan Gedung D4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal perhitungan mengenai sifat material baja dan konsep LRFD. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang LRFD. LRFD adalah Load and Resistance Factor Design, yang artinya faktor desain, beban, dan ketahanan. Pada sifat material baja harus menguasai dua kata ini, yaitu load yang artinya beban dan resistance yang artinya ketahanan. Baiklah, kita beralih. Suatu struktur pelat lantai dipikul oleh balok dari profil WF 150.75.5.7 dengan jarak antar balok adalah sebesar 2,5 meter as ke as. Beban mati pelat lantai sebesar 4,4 kN per meter persegi dan beban hidup 5 kN per meter persegi. Hitunglah beban terfaktor yang harus dipikul oleh balok tersebut sesuai kombinasi LRFD. SNI 0317292002. WF yang saya gunakan pada soal yang pertama yaitu WF yang memiliki berat 14. Ini diambil dari tabel baja WF sesuai dengan SNI. Penyelesaian soal 1. Tiap balok harus memikul berat sendiri ditambah beban dari pelat sebesar 2,5 meter. Yang pertama yaitu D, beban mati sama dengan 0,14. 0,14 ini diambil dari tabel baja WF yang saya tampilkan tadi, ditambah dengan 2,5 M, yaitu jaraknya, dikali dengan 4,4. 4,4 ini adalah dua angka terakhir NIM saya, dan menghasilkan nilai 11,14 kN per meter. Selanjutnya yaitu L, beban hidup, sama dengan 2,5 jaraknya, dikali dengan beban hidup 5, menghasilkan nilai 12,5 kN per meter. Karena hanya ada dua jenis beban, yakni beban mati dan beban hidup, yaitu D dan L pada soal, maka hanya perlu diperiksa terhadap kombinasi beban 1.20A dan beban 1.20B. Dapat dituliskan yaitu 1.20AU sama dengan 1,4D sama dengan 1,4 dikali dengan beban mati 11,4 menghasilkan nilai 15,96 kN per meter. Selanjutnya yaitu kombinasi 1.20B U sama dengan 1,D ditambah 1,6L ditambah 0,5 LA. LA ini adalah beban hidup atap dan H ini adalah beban hujan. Dituliskan bahwa 1,2 dikali dengan 11,14 ditambah 1,6 dikali dengan beban hidup 12,5 ditambah 0,5 kali 0. Kenapa kali 0 di sini? Karena pada soal tidak memiliki beban hidup atap dan juga beban hujan. Jika dihitung menghasilkan nilai 33,68 kN per meter. Jadi, beban terfaktor yang menentukan adalah sebesar 33,68 kN per meter karena diambil dari hasil kombinasi yang terbesar. Suatu sistem struktur atap dari profil WF 450.200.9.14 yang diletakkan setiap jarak 4 meter digunakan untuk memikul beban mati sebesar 3 kN per meter persegi, beban hidup atap 4,4 kN per meter persegi, serta beban angin 2 kN per meter persegi. Hitunglah beban terfaktor yang harus dipikul oleh profil tersebut. Penyelesaian soal 2. Beban-beban yang harus dipikul profil tersebut adalah D, beban mati sama dengan 0,76. 0,76 ini diambil dari profil WF baja yang saya tampilkan tadi, ditambah dengan jarak antar balok yaitu 4, dikalikan dengan beban mati yaitu 3, menghasilkan nilai 12,76 kN per meter. Selanjutnya yaitu L, beban hidup. Karena pada soal tidak memiliki beban hidup, maka hasil L ini adalah 0. Selanjutnya yaitu beban hidup atap, yaitu jarak antar balok yaitu 4 dikalikan dengan beban hidup yaitu 4,4 kN per meter. 4,4 ini merupakan dua akhir NIM saya.
menghasilkan nilai 17,6 kN per meter. Periksa terhadap kombinasi pembebanan 1.1 hingga 1.5, artinya yaitu kombinasi yang digunakan adalah mulai dari kombinasi 1.1 hingga kombinasi 1.5. Dapat dituliskan bahwa 1.20.AU sama dengan 1,4D sama dengan 1,4 dikali beban mati 12,76 menghasilkan nilai 17,864 kN per meter. Kombinasi yang kedua yaitu 1.20.BU sama dengan 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,5 LA atau H. LA ini adalah beban hidup atap atau H ini adalah beban hujan. Dapat dituliskan bahwa 1,2 dikali beban mati 12,76 ditambah 1,6 0. Mengapa 0 di sini? Karena pada soal tidak memiliki beban hidup. Selanjutnya ditambah dengan 0,5 dikali beban hidup atap yaitu 17,6 menghasilkan nilai 24,112 kN per meter. Kombinasi yang selanjutnya yaitu kombinasi 1,20.C U sama dengan 1,2D ditambah 1,6 LA atau H ditambah YLL atau 0,5 W yaitu 1,2 dikali beban mati 12,76 ditambah 1,6 dikali beban hidup atap 17,6 ditambah 0,8 dikali dengan beban angin. Karena yang ada di soal adalah beban angin yaitu W menghasilkan nilai 46,272 kN per meter. Selanjutnya yaitu kombinasi 1.20.D sama dengan 1,2 ditambah 1,3 W tambah YL dikali L ditambah 5 atau LH atau H sama dengan 1,2 dikali beban mati 12,76 ditambah 1,3 dikali dengan beban angin atau W ditambah 0. Mengapa 0? Karena di sini tidak memiliki YL pada soal. Selanjutnya yaitu ditambah 0,5 dikalikan dengan beban hidup atap yaitu 17,6 menghasilkan nilai 31,912 kN per meter. Kombinasi yang terakhir yaitu kombinasi 1.20.E sama dengan 0,9D kurang lebih 1,3 W. W ini adalah beban angin sama dengan 0,9 dikali dengan beban mati yaitu 12,76 kurang lebih 1,3 dikalikan dengan beban angin yaitu 6 menghasilkan nilai tambahnya atau 19,284 kN per meter dan jika dikurangi menghasilkan nilai 3,684 kN per meter. Jadi beban terfaktor yang harus dipikul profil tersebut adalah 46,272 kN per meter karena ini didapat dari kombinasi yang terbesar di antara 5 kombinasi ini, yaitu berada pada kombinasi 1.20.C. Baiklah, kita beralih kepada soal yang ketiga atau soal yang terakhir, yaitu sebuah kolom baja dari suatu struktur bangunan gedung memikul beban-beban aksial sebagai berikut, yaitu beban mati 75 ton, beban hidup dari atap 44 ton, beban hidup dari lantai bangunan 95, beban angin kurang lebih 25 ton, beban gempa kurang lebih 20 ton. Hitunglah beban desain kolom sesuai kombinasi LRFD. Penyelesaian soal yang ketiga. Diketahui bahwa beban mati adalah 75 ton. Beban hidup atap sama dengan 44 ton. 44 ton ini diambil dari dua angka NIM akhir saya. L sama dengan 95 ton. W atau beban angin sama dengan kurang lebih 25 ton. S beban gempa sama dengan kurang lebih 20 ton. Misalkan diambil YL sama dengan 0,5. Dapat dikatakan bahwa
periksalah terhadap kombinasi pembebanan 1.1 hingga 1.6. Bisa dikatakan bahwa semua kombinasi digunakan pada penyelesaian soal ketiga ini. Yang pertama, kombinasi yang pertama yaitu 1.20.a. U sama dengan 1,4 D sama dengan 1,4 dikali beban mati 75 menghasilkan nilai 105 ton. Kombinasi yang kedua yaitu 1.20.b. U sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 L ditambah 0,5 LA. LA ini adalah beban hidup atap. Dapat dituliskan 1,2 dikali 75 atau beban matinya ditambah 1,6 dikali dengan beban hidup yaitu 95 ditambah 0,5 dikalikan dengan beban hidup atap 44 menghasilkan nilai 264 ton. Kombinasi yang selanjutnya yaitu kombinasi 1.20.c. U sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 LA dan ditambah 0,5 L. 1,2 dikali dengan beban mati yaitu 75 ditambah 1,6 dikali dengan beban hidup atap ditambah 0,5 dikali dengan beban hidup menghasilkan nilai 207,9 ton. Kombinasi yang selanjutnya yaitu masih kombinasi 1.20.c. U sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 LA ditambah 0,8 W. Yaitu dapat dituliskan bahwa 1,2 dikali dengan 75. 75 ini adalah beban mati ditambah 1,6 beban hidup atap yaitu 44 diambil dari dua angka akhir NIM saya ditambah 0,8 dikali dengan beban angin yaitu 25 menghasilkan nilai 180,4 ton. Selanjutnya yaitu kombinasi 1.20.d sama dengan 1,2 D ditambah 1,3 W ditambah 0,5 L ditambah 0,5 LA. Dapat dituliskan 1,2 dikali dengan beban mati yaitu 75 ditambah 1,3 dikalikan dengan beban angin 25 ditambah 0,5 dikalikan dengan beban hidup 95 ditambah 0,5 dikalikan dengan beban hidup atap 44 menghasilkan nilai 192 ton. Beban kombinasi atau kombinasi yang selanjutnya yaitu 1.20.e sama dengan 1,2 D ditambah 1,0 E ditambah 0,5 L. Dituliskan 1,2 dikali dengan beban mati 75 kurang lebih 1,0 dikali dengan beban gempa 20 ditambah 0,5 dikali dengan beban hidup 95 menghasilkan nilai jika ditambah menghasilkan nilai 157,5 ton atau jika dikurang menghasilkan nilai 117,5 ton. Kombinasi yang selanjutnya yaitu 1.20.f. U sama dengan 0,9 D kurang lebih 1,3 W sama dengan 0,575 dikalikan dengan ini 75 adalah beban mati kurang lebih atau plus minus 1,3 dikalikan dengan beban angin 25 menghasilkan nilai jika ditambah 100 ton dan jika dikurang adalah 35 ton. Selanjutnya yaitu kombinasi yang terakhir, masih kombinasi 1.20F. U sama dengan 0,9 D plus minus atau kurang lebih 1,0 E. E ini adalah beban gempa sama dengan 0,9 dikali dengan beban mati 75 kurang lebih atau 1,0 dikali dengan 20. 20 ini adalah beban gempa. Dan jika ditambah dapat menghasilkan nilai 87,5 dan jika dikurang menghasilkan nilai 47,5 ton. Jadi beban terfaktor yang harus dipikul oleh kolom tersebut adalah 264 ton. Nilai 264 ton ini diambil dari nilai yang paling banyak dari semua kombinasi yang telah dihitung dari awal sampai akhir. Itulah materi soal perhitungan yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai sifat material baja dan konsep LRFD. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan dan kepada dosen yang membimbing, mohon dibimbing untuk menjadi lebih baik.
Akhir kata dari saya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.